adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Baiklah, langsung saja kita bahas silabus yang telah saya buat. Yang pertama dari pembuatan silabus adalah mencantumkan identitas. Yang kedua adalah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan rancangan untuk setiap kelas atau usia tertentu yang berfungsi untuk mensinkronkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran pada kelas. Kompetensi inti mencangkup 4 notasi. Kompetensi inti 1 adalah sikap spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 adalah sikap sosial, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi 3 adalah sikap pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi 4 adalah sikap keterampilan, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai yang dipelajari. Langkah selanjutnya adalah membuat kolom. Kolom tersebut berisi kompetensi dasar, materi pokok, indikator, kegiatan pembelajaran, waktu, metode, dan sumber belajar. Yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. Di dalam komponen kompetensi dasar juga dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan unjuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Kompetensi dasar dari materi Asmaul Husna adalah meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Ghafar, Al-Basit, An-Nafi, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Ad, Al-Qayyum. Yang kedua ada materi pokok. Materi pokok adalah garis besar bahan atau materi pokok yang harus dipelajari dan dipraktekkan untuk menguasai suatu kompetensi sebagai bagian dari struktur suatu bahan kajian. Materi pokok dari Asmaul Husna adalah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nama-namanya. Yang ketiga ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dari materi Asmaul Husna adalah 1. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna. 2. Menyebutkan nama-nama Allah Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah menjelaskan manfaat-manfaat dari mempelajari Asmaul Husna. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Seperti yang sudah kita pelajari dalam RPP, kegiatan pembelajaran ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kelima ada kolom waktu. Waktu untuk kegiatan pendahuluan adalah 15 menit. Waktu untuk kegiatan inti adalah 70 menit dan waktu untuk kegiatan penutup adalah 5 menit.
Selanjutnya ada kolom metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi. Metode untuk kegiatan pendahuluan adalah ceramah dan tanya jawab. Metode yang digunakan untuk kegiatan inti adalah ceramah. Dan metode yang digunakan untuk kegiatan penutup adalah ceramah dan tanya jawab. Yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar yang saya gunakan adalah buku Akidah Akhlak untuk kelas 7 MTS kurikulum 2013. Itulah penjelasan dari silabus yang telah berhasil saya buat. Semoga bermanfaat, dan apabila masih banyak kekurangan, saya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum